Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi dan kita masih berbicara tentang Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Dihin, Pak, tentang sumbu imajiner yang katanya itu hayalan tapi bisa dibuktikan dan itu nyata secara ilmu keilmuan ya. Silahkan bisa disampaikan, Pak. Tadi kami sampaikan bahwa Geopark Jogja itu menjadi bukti nyata yang bisa kita kabarkan pada dunia bahwa gagasan Pangeran Mangkubumi atau Sultan HP1 itu bukan gagasan khayalan. Dan Pangeran Mangkubumi punya visi yang luar biasa. Dia menempatkan ritual budaya di Merapi itu ada Labuan Merapi, di selatan ada Labuan Parangkusumo, dan itu setiap tahun diperingati, dilakukan. Itu ujung dan akhir titik sumbu imajiner. Kenapa saya katakan sumbu itu nyata? Karena menurut para ahli geologi, pasir yang ada di selatan, di Gumuk Pantai Selatan itu sumbernya ada dari perut Merapi. Jadi dari erupsi Gunung Merapi, kemudian pasirnya melalui sungai-sungai. Jadi kalau kita membayangkan itu dari perut ke erupsi, kemudian keluar masuk sungai, mengalir sampai di selatan, kemudian ada proses lagi yang istimewa, proses angin. Ditiup, terbawa angin begitu menjadi gumuk pasir. Gumuk pasir. Nah, jadi gumuk pasir itu bukti bahwa sumbu ini nyata. Kalau tidak ada gumuk, kita tidak punya buktinya. Dan ini bisa dikaji secara ilmiah. Memang begitu adanya. Dan hari ini gumuk ini sedang tidak baik-baik saja. Oh, what happened? Ada apa ini, Pak? Tadi kami sampaikan, kalau kita kan ini rencananya mau maju UNESCO nih. Iya. Kalau dari UNESCO kan kita semua harus perfect nih. Jadi hari ini gumuk nasibnya belum baik-baik saja. Adakah kerusakan di gumuk pasir, Pak? Kalau kita nilaikan hari ini, kita langsung ditolak oleh UNESCO terkait dengan gumuk. Model gumuk kita sudah nggak akan menjadi UNESCO Global Geopark. Karena pengertian gumuk pasir secara UNESCO secara internasional itu daerah yang gersang, kering. Karena contohnya udah banyak. Ada gumuk pasir di Meksiko, ada di Jepang, ada di Perancis, dan sebagainya. Tapi gumuk pasir di selatan ini gumuk pasir yang istimewa, Mbak. Kenapa saya istimewa? Karena tipenya Barchan. Gumuk pasir Barchan itu cuma ada 2 di dunia, di Jogja dan di Meksiko. Tapi kalau hari ini kita kesana kita ngomong sama UNESCO, kita punya gumuk pasir Barchan loh, istimewa internasional cuma 2. Kalau UNESCO tanya, Barchan endi? Nggak ada. Oke, apa yang bisa disamakan dengan yang ada di Meksiko, Pak? Kalau misalnya tipe Barchan itu dia bertipe bulan sabit. Oke. Jadi kalau kita nyari bulan sabitnya, sudah nggak ada. Yang ada jejak Barchan purba. Jadi sampai hari ini kita nggak punya nggak punya tipe Barchan. Tapi alhamdulillahnya kemarin kita COVID. Alhamdulillah COVID ya. Ada sisi baik, kita melihat dari sisi COVID ada baiknya. Karena apa? Karena saat COVID itu sebelumnya ya, kita punya data, kenapa saya bilang kita tidak baik-baik saja ya sebelumnya. Karena data yang kita punya dari tahun 76, itu luasan gumuk 417 hektar. Hari ini tinggal 17 hektar, Mbak. Jadi 400 hektarnya sudah hilang. Nah, kaitannya dengan tadi saya yang sampaikan COVID tadi. Nah, saat COVID, kita punya data 2020, 21, 22, itu gumuk naik luasannya 45 hektar. Karena tidak ada aktivitas manusia di situ. Itu dia. Karena tidak ada manusia di situ. Tidak, orang semua kan di rumah saja. Di Malioboro saja sepi, apalagi gumuk sana. Jadi saat COVID itu kita jadi mempunyai pelajaran. Ternyata dia tumbuh. Ada harapan nih. Nah, setelah itu kita mencoba mulai untuk tata-tata lagi. Harus ada sesuatu yang kita lakukan nih untuk merestorasi gumuk agar tumbuh. Ya harus sesuai sunatullahnya, karena memang ada kesalahan kebijakan di masa lalu yang terkait dengan degradasi gumuk. Jadi tahun 90-an itu gumuk dianggap lahan kritis. Jadi kalau lahan kritis itu ada program reboisasi. Kita dapat reboisasi secara nasional. Ditanam cemara udang. Kita dapat kapal taruh, Mbak. Juara gitu. Tapi harusnya tidak seperti itu, harusnya Pak. Tidak seperti itu. Tahun 2000-an gumuk dianggap lahan tidur. Terus ada tambak udang, sawah dan lain sebagainya. Ternyata itu lebih memperparah kondisi gumuk tidak bisa tumbuh. Dibarengi dengan adanya saya mau bicara juga nggak enak, ada aktivitas yang lain lah yang lain, di sana yang
Salah satunya katanya parkir yang sampai di bibir pantai. Itu kan menekan gumuk untuk tidak tumbuh karena dia memadatkan. Jadi hal-hal itu hari ini kita sedang mencoba merestorasi. Alhamdulillah di bulan September 2024 kemarin sudah terbit peraturan bupati untuk restorasi gumuk sampai 32. Jadi ada program-program yang mana kita kerja kolaborasi antara kabupaten dan OPD. Jadi ada program penghilangan vegetasi invasi. Kalau vegetasi yang pandemik, endemik itu tetap dipertahankan. Tapi kalau vegetasi invasi kayak cemara udang dan lain-lain yang bukan vegetasi asli akan kita cabut. Itu menjadi domain tugasnya Satpol PP kebetulan. Satpol PP Bantul. Dari mulai tahun kemarin sudah mencabuti. Kemudian kita mendelineasi. Kalau semua kita selamatkan, kita nggak mampu nih, 417 hektar nih. Kita membuat zona. Kita zona inti dulu lah. Yang ada barkan purbanya itu coba kita selamatkan dulu lah. Ini sekarang sedang kita lakukan dan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Kalau pendanaannya tetap kita minta Mas Nur dan kawan-kawan. Sudah disiapkan juga nih Pak Nur untuk restorasi. Okay. Tadi juga salah satunya memang terkait dengan Geopark Jogja ini gumuk pasir. Dan kita beberapa waktu yang lalu juga bersama dengan Kepala Bapeda Kabupaten Bantul juga diskusi terkait dengan gumuk pasir ini. Di sini juga Mbak, di talkshow di RPTV yang di urusan tata ruang juga. Jadi Mbak Tika memang terkait dengan gumuk pasir ini kita juga melakukan intervensi bersama-sama dengan Kabupaten Bantul. Jadi apa yang harus mereka juga sudah punya seperti rencana induk gitu, action plan gitu terkait dengan penyelamatan dan pengelolaan gumuk pasir, dan juga kita berbagi peran. Begitu pula peran untuk melaksanakan dan juga peran terkait dengan pendanaan. Ada dana-dana yang kita berikan kepada Kabupaten Bantul untuk mengkonservasi gumuk pasir ini, salah satunya terkait dengan pematokan tadi di kawasan inti. Jadi gumuk pasir ini kan sudah terintrusi banyak hal. Tadi salah satu masalahnya juga terkait dengan reboisasi tadi, tumbuhan-tumbuhan, dan ya dicabuti juga akhirnya. Terus nanti biar lorong anginnya itu nanti bisa muncul, bisa membentuk gumuk pasir. Berarti seharusnya tumbuhan itu tidak hidup di tempatnya Pak, bukan di situ. Iya, itu dulu ditanami kan reboisasi tadi. Jadi konsep gumuk pasir, pelestarian gumuk pasir itu kan mungkin baru muncul belum lama. Kita baru tahu. Oh dulu karena ini gersang kayak gitu, perlu ditanami, dan ternyata tumbuh dengan baik gitu di kawasan gumuk pasir sana. Dan yang kedua terkait dengan intrusi pemanfaatan oleh masyarakat. Pemanfaatan untuk pemukiman, pemanfaatan untuk pariwisata. Tadi sampaikan ada parkir yang di situ, sekarang itu malah ada jeep yang lewat situ. Lah ini memang kita coba kelola, dan kita support juga walaupun tidak semua gitu, dan tidak semua dana keistimewaan kita kan berbagi peran, baik itu terkait dengan pendanaan, begitu pula terkait dengan institusional ya, siapa mengerjakan apa, karena sesuai kewenangan nanti ini apakah kewenangan provinsi, kewenangan tingkat 2 atau kabupaten gitu. Dan juga di sana terkait dengan pertanian, karena ada tadi disebutkan ada pertanian lahan pantai gitu. Kemarin juga ketika memang ya harus bersama-sama didiskusikan. Kita mengkonservasi gumuk pasir, tapi nanti ada beberapa pihak yang dalam tanda kutip tersingkirkan, sama seperti tadi di Breksi, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana nanti ketika kita mengkonservasi, empowerment kepada masyarakat ini tetap ada. Tapi tetap ada solusi Pak, harusnya gumuk pasir itu juga bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Karena yang tadi saya sampaikan, gumuk pasir ini kan menjadi bagian dari Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan, DIY ya gitu. Nah, ini kita harapkan bagaimana caranya gumuk pasir nanti lestari, bisa dinilaikan ke UNESCO dan bisa ditetapkan, dan juga tapi masyarakat itu tidak teralienasi, dia harus pergi, harus seperti apa, tapi juga bisa memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi mereka. Jadi ya kita
ya ini karena itu bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kita diskusikan dengan tidak hanya DIY saja, tapi juga dengan Kabupaten Bantul, dengan akademisi dari yang ada di Jogja, dari UGM, dari UPN dan lain sebagainya, sehingga nanti kita harapkan solusi itu muncul. Jadi artinya juga selama ini ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk misalnya melakukan riset dalam pengembangan kawasan gitu, Pak? Oh iya, ya jelas. Contohnya Berkesi itu dulu kan ditambang tuh. Jadi sebenarnya best practice untuk pengelolaan geoheritage ataupun geopark ini dari sisi empowerment adalah Berkesi, salah satunya ya. Karena tadi saya sampaikan kalau dulu itu dibiarkan itu akan habis. Kalau habis berarti kan masyarakat juga tidak punya apa-apa. Nah, terbukti bahwa sekarang kita sengker, kita pertahankan. Hari ini kita masih punya Berkesi. Teman-teman mahasiswa masih bisa ya penelitian, masih bisa untuk edukasi. Dan hasilnya bisa dilihat bagaimana teman-teman Berkesi, Mas Kolik dan kawan-kawan itu secara ekonomi meningkatnya cukup tinggi karena bagaimana Berkesi sekarang mengelola lebih dari 500 karyawan itu berasal dari desanya sendiri. Bagaimana teman-teman Berkesi Lowo Ijo ini bisa memberi beasiswa pada adik-adik sekolah. Sampai ada beasiswa ya, Pak? Iya. Itu kan selalu bukti pengelolaan warisan yang berkelanjutan. Tadi kok disinggung berkelanjutan, ya kan? Tidak akan habis. Bagaimana kreativitas di sana diciptakan, kemudian itu selalu hidup dan rame. Ini kan akan tetap. Kalau dulu batunya habis, enteng, nggak ada lagi. Begitu juga dengan gumuk. Kalau gumuk nanti mati dan kita sudah tidak punya gumuk, masyarakat paling istilahnya ya nanti keliling-keliling aja, tapi tidak ada sesuatu yang menjadi branding utama di pantai selatan seperti itu, Mbak. Jadi itu yang menjadi concern kami karena dalam geopark ini empowerment ini menjadi poin penting. Jadi kalau jagar biosfer itu konsep-konsep pengembangan kawasan atau konservasi itu dulu konservasi untuk konservasi, tapi yang belakangan ini konservasi tapi untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kalau terbukti masyarakat tidak menikmati hasil atau meningkatkan ekonomi, kita nggak akan ditetapkan jadi UNESCO, Mbak. Jadi harus ada bukti bahwa masyarakat punya manfaat dari geoheritage itu, baru itu kan dinilai. Karena kita mengelola dulu, jadi kami sekarang dapat nasional, kita kelola selama 1, 2, 3 tahun untuk membuktikan, mencari bukti bahwa ini grafik peningkatan pengelolaannya makin baik. Ya. Ini kita saudarakan, iki loh bukti nih, Berkesi mbiyen kau yang ini, saiki kau yang ini. Ini menjadi bukti. Tapi kalau tidak ada itu, nggak bakal kita ditetapkan jadi UNESCO. Makanya konsep geopark ini dikelola dulu, baru ditetapkan. Bukan ditetapkan dulu, baru dikelola. Oke, kalau mungkin bisa dievaluasi juga nih Pak terhadap hal-hal yang sudah dilakukan terhadap keberlanjutan kawasan geopark itu sendiri seperti apa? Pak Nur mungkin. Ya sama seperti yang sudah ada. Jadi kita punya success story terkait dengan pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Jadi Geopark Gunung Sewu tadi sudah disampaikan ada revalidasi terkait dengan Geopark Gunung Sewu. Begitu pula nanti di Geopark Jogja ini kan sudah ditetapkan tingkat nasional dikelola. Jadi dari penilaian itu kan ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang memang harus dipenuhi nanti. Tadi salah satunya bagaimana kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Jadi dengan adanya Geopark ini ada nilai tambah bagi masyarakat, baik terutama ya tidak hanya di ekonomi saja, yang lain pendidikan itu juga meningkat, sehingga keberadaan Geopark ini itu diakui mensejahterakan masyarakat. Ini yang penting dari melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh teman-teman nanti di Geopark Jogja dengan supporting dari berbagai macam pihak, salah satunya kami di keistimewaan nanti ya ini bisa sesuai dengan targetnya nanti kita harapkan mungkin di 3 tahun ke depan gitu. Targetnya rencananya sih 3 tahun ya Pak ya. Nanti bisa dinilai gitu. Betul. Ya tapi ya memang nanti kita juga harus melakukan evaluasi setiap tahunnya dari target-target yang sudah kita tentukan sendiri. Jadi ada assessment terkait dengan apa yang kita lakukan gitu. Itu untuk nanti pengusulan di tingkat internasional. Jangan nanti ketika kita masih dalam tanda kutip tidak baik-baik saja, ya daripada nanti bolak-balik seperti itu. Jadi kita harapkan nanti dengan pengelolaan yang baik ini. Jadi tadi salah satu contoh ada sudah success story. Kalau
geoparknya itu ada di Geopark Gunung Sewu yang sudah direvalidasi. Ada rekomendasi yang harus dipenuhi sampai nanti 2027 karena akan ada lagi gitu. Di Geopark Jogja pun mungkin juga seperti itu. Sudah nasional pasti ada rekomendasi untuk menjadi geopark nasional ini, itu yang dipenuhi dan kita bersama-sama gitu. Kami di Pandera Kehakiman karena tugasan kami kan terkait dengan perencanaan dan pengendalian. Kalau kami spesifik di urusan tata ruang, dan tadi saya kaitannya sangat erat dengan geopark ini, ya kita akan coba support walaupun tidak menjadi satu-satunya gitu. Kami harapkan nanti juga teman-teman di akademisi, teman-teman di swasta, teman-teman di kabupaten kota juga berperan juga, baik itu SDM maupun juga terkait dengan pendanaan. Seperti itu. Tapi kolaborasi juga sudah dilakukan ya Pak ya. Karena nanti sense of belonging itu kalau hanya itu nggak akan jalan ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Kita masih ada satu segmen semakin menarik sekali untuk perbincangan kita hari ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.